Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan kok disalib? Tuhan kok tidak mampu menolong dirinya sendiri? Akhirnya Martin Thompson masuk Islam. Pemilik nama kecil Martin Thompson ini dikenal sebagai pengacara terkemuka di Inggris. Ia juga mengetuai Wayne Chamber, badan hukum Islam yang didirikannya. Thompson meyakini cara terbaik mengamalkan ajaran Islam adalah memahami dan meneladani sumbernya, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti pepatah yang mengatakan bahwa semakin dekat kita pada sumber mata air, semakin murni air yang kita minum. Ujar pria kelahiran Afrika ini. Dilahirkan di Rhodesia Utara, sekarang Zambia, Thompson menempuh pendidikan dasar serta menengahnya di Rhodesia Selatan, yang sekarang Zimbabwe. Masa awal hidupnya ia lalui di daerah-daerah terpencil di Afrika yang kala itu belum tersentuh peradaban modern, seperti listrik, gas, dan saluran air bersih. Lahir dan besar di Afrika, Thompson muda merasa tidak puas pada ajaran Kristen. Ia mulai mempertanyakan banyak hal, seperti jika setiap manusia itu sama di hadapan Tuhan, lalu mengapa kaum Afrika kulit putih seperti dia harus beribadah di gereja yang berbeda dengan kaum kulit hitam? Pertanyaan ini yang kerap mengganggunya sebagai pemeluk Kristen. Pertanyaan lain yang kerap mengganggunya sebagai pemeluk Kristen adalah soal ketuhanan Yesus. Jika Yesus adalah Tuhan, kepada siapa dahulu ia berdoa? Jika Yesus adalah Tuhan dan disalib, lalu siapa yang menghidupi surga dan dunia? Pertanyaan itu tidak pernah terjawab selama aku memeluk ajaran Kristen, ujar lulusan Exeter University Inggris ini. Ketika berusia 12 tahun, Thompson sampai pada satu titik di mana ia mempercayai Tuhan dan Yesus. Hanya saja aku tidak yakin pada gereja. Terhenti pada berbagai pertanyaan itu, Thompson mulai membaca apapun dan memikirkan kehidupan yang dijalaninya sejauh ini. Ia mengunjungi berbagai kelompok spiritual dan mencoba meditasi selama beberapa bulan. Itu menenangkan, tapi sama sekali tak mengubah gaya hidupku. Hingga akhirnya Thompson bertemu Syekh Abdul Qadir As-Sufi, tokoh tarbiyah, penggagas gerakan dunia Murabitun. Pertemuan itu menjadi awal perkenalan dengan Islam, agama yang tak pernah terfikirkan oleh Thompson sebelumnya. Saat berbicara dengan Syekh Abdul Qadir dan mendengarkan berbagai hal yang disampaikannya, Thompson merasa telah menemukan jalan menuju transformasi yang ia butuhkan. Sejak itu, perlahan aku menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang memenuhi otakku, katanya. Thompson pun rutin mengunjungi pusat kajian Islam Syekh Abdul Qadir. Ia juga membaca The Book of Strength yang ditulis sang Syekh. Thompson mantap mengakhiri pencariannya pada 13 Agustus tahun 1973. Ia pun mengikrarkan syahadat dan berhaji 4 tahun kemudian. Sepulang haji, ia menyelesaikan pelatihannya sebagai pengacara. Lalu pada 26 Juli tahun 1979, ia dipanggil ke pengadilan England dan Wales dan mulai meneliti karir di bidang advokasi dan hukum Islam. Thompson pertama kali memperoleh perhatian publik pada tahun 2001 saat tampil dalam sebuah film dokumenter berjudul My Name is Ahmed yang menyabet sebuah penghargaan. Ia pun tampil di film dokumenter lainnya, Prince Nasim, Guide to Islam. Kedua film itu ditayangkan di BBC pada Agustus 2001. Setelah itu, wajahnya kerap mewarnai layar kaca dalam berbagai program, terutama program-program Islam. Kini, hari-harinya diisi dengan aneka kegiatan Islaman, mulai dari memberikan ceramah rutin tentang Islam di berbagai wilayah di Inggris, menulis untuk jurnal Al-Qala, sampai menjadi kontributor tetap dalam konferensi lintas agama yang digelar setiap tahun di Masjid Regent Park dan pusat kebudayaan. Beberapa buku karyanya yang cukup mengemparkan
dan sangat sulit dicari terjemahannya. Buku yang membongkar apa dan bagaimana konspirasi Yahudi di dunia ini, yang berjudul yaitu Dajjal the Antichrist. Wallahu a'lam bissawab.